Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Akhlaqul Banin jilid 4. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Al-qismus tsani fil akhlaq. Bahagian yang kedua dalam ilmu akhlak. Artinya jilid pertama, jilid kedua, jilid 3 itu dianggap bahagian pertama. Ini bahagian yang kedua yaitu jilid 4 bahagian yang kedua. Judulnya Al-Haya'u wal Waqahah. Al-Haya'u malu, wal Waqahah artinya kurang malu, enggak memiliki rasa malu. 1. I'lam ayyuhal waladul aziz, ketahui olehmu wahai anak yang mulia, annal haya'a aslul fadaili wa manba'ul adab. Bahwa sungguh sifat malu itu aslul fadail, asal dari segala keutamaan, wa manba'ul adab, dan sumber dari segala adab. Kalau seseorang memiliki rasa malu, maka dia akan terbawa untuk mendapatkan banyak fadilah-fadilah, akan berusaha untuk memiliki berbagai macam adab-adab. Fayajibu 'alal insani ayyatakhallaqa bihi min awwali nash'atih. Maka wajiblah kepada seorang insan, laki-laki dan perempuan, ayyatakhallaqa oleh bahwa berakhlak ianya si insan, bihi dengannya, haya, min awali nash'atihi, mulai dari awal pertumbuhannya. Nah, karena sifat malu itu sifat yang bisa mendorong seseorang untuk memiliki berbagai macam keutamaan, maka wajiblah kepada si insan ayyatakhallaqa, bahwa berakhlak ia, bihi dengannya sifat malu, min awali nash'atihi, mulai dari awal pertumbuhannya. Tujuannya liya'tada makarimal akhlak, supaya bahwa terbiasa ia akan kemuliaan akhlak. Wa mahasinal adabi fi kibarihi, dan supaya bahwa terbiasa ia akan kebagusan adab fi kibarihi, pada masa besarnya. Karena ya semuanya mulai dari kecil. Kalau dari kecil sudah kita biasakan, ketika gede insya Allah akan baik juga. Wafil hadis, dalam satu hadis dijelaskan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Bermula sifat malu itu la ya'ti, tidak akan datang ia, illa melainkan bi khairin, dengan membawa kebaikan. Seseorang yang memiliki sifat malu pasti ujung-ujungnya akan mendapatkan kebaikan. Tentunya malu di sini malu dalam berbuat buruk. Al-haya'u minal iman, dan bermula sifat malu itu sabit sebahagian dari iman. Malu itu sebahagian dari iman, kata Nabi. Al-haya'u huwa dinu kulluh, dan bermula sifat malu itu dianya sifat malu itu ad-dinu, agama, kulluhu, seluruhnya agama. Nah, jadi al-haya'u mubtada, huwa dhamir fasal, dhamir pemisah antara mubtada dan khobar. Jadi huwa enggak usah di-i'rab, ad-dinu langsung khobarnya. Bermula malu, huwa ad-dinu itu agama, kulluhu seluruhnya agama. Kullu taukid ma'nawi. Wa ammal badza'atu wal waqahatu fa innaha taftahu abwabar razaili kullaha. Adapun bermula badza'ah itu jorok lisannya, suka ngomong apapun. Wal waqahah artinya kurangnya rasa malu. Adapun bermula baza'ah dan waqahah, fa innaha, maka buah sungguhnya baza'ah itu tadi, taftahu abwabar razail, itu akan membuka ya akan pintu-pintu kehinaan, kullaha seluruhnya pintu kehinaan. Jika seseorang tidak punya rasa malu untuk melakukan berbagai macam hal, akibatnya dia akan terhina, justru dia akan jadi malu. Awalnya tidak malu, jadi malu. Malu karena dicela orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi
sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Bila engkau tidak malu, nah, lam jazam tastahi fi'il mudhari' majzum dengan lam tanda jazam buang akhir fi'il mu'tal. Idza lam tastahi, apabila engkau tidak malu, fasna, maka buat olehmu ma syi'ta, akan apa yang engkau kehendaki. Nah, ini namanya amar tahdid. Nah, kalau kita nggak malu ya lakukan apa yang kau inginkan, nanti resiko tanggung sendiri. Ini bukan berarti kita bebas melakukan apapun, ini namanya dalam istilah usul ancaman. Nah, seperti anak kita bandel, udah pergilah, bukan maksud kita mengusir dia, tapi itu kita ngancam. Waqala syair, berkatalah oleh seorang pensyair, apa katanya? Idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha. Apabila engkau tidak takut akan akibat malam-malam, idza lam takhsha, apabila engkau tidak takut akan akibat gelapnya malam, walam tastahi, dan engkau tidak malu, fasna ma tasha, maka buat olehmu akan apapun yang engkau kehendaki. Nah, jadi kalau kita nggak takut akibat, ya pergilah kemana yang Anda suka. Anda tidak malu lakukan apa yang Anda suka, tapi Anda harus siap resikonya. Fala wallahi ma fil 'aishi khairun walad dunya idza zahabal haya. Fala wallah, maka tidak demi Allah, ma fil 'aishi khairun, tidak ada dalam kehidupan itu kebaikan, walad dunya, tidak pula dalam dunia itu kebaikan. Wa rataf lad dunya ataf kepada aishi, ad dunya ataf kepada aishi, artinya ma fil aishi ma fid dunya khairun, tidak ada dalam kehidupan itu kebaikan, tidak pula dalam dunia itu ada kebaikan. Idza zahabal haya, apabila telah pergilah oleh rasa malu. Jika seseorang sudah tidak memiliki rasa malu, maka sudah tidak ada lagi kebaikan dalam hidupnya. Ya'ishul mar'u mastahya bi khairin, akan hiduplah oleh seseorang mastahya, selama dia punya rasa malu, bi khairin, dengan kebaikan. Bi khairin muta'alaq kepada ya'ishu. Hiduplah seseorang bi khairin, dengan kebaikan, mastahya, selama dia punya rasa malu. Wa yabqal 'udu ma baqiyal liha, dan tetaplah oleh ud. Ud artinya kayu ud. Kayu ud itu sejenis kayu yang mengeluarkan wangi, harum. Tetaplah ud ma baqiyal liha, selama tetaplah oleh kulit. Jadi kayu ud itu baru wangi kalau kulitnya masih ada. Kalau dikupas maka hilang wanginya. Tetaplah kayu ud menebarkan bau wangi, ma baqiyal liha, selama tetaplah oleh kulitnya. Artinya begitu jika seseorang, selama seseorang masih memiliki rasa malu, maka akan mengeluarkan wangi, artinya akan menimbulkan sifat-sifat baik dalam dirinya. Wa kana sayyiduna Abu Bakrin radhiyallahu anhu yatamassalu bihadzal baiti katsiran. Dan adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu yatamassalu, menjunjung tinggi ianya beliau, bihadzal baiti, dengan ini bait di bawah, kasiran, dalam keadaan banyak. Abu Bakar selalu mengingat bait di bawah ini. Inni ka'anni ara man la haya'a lahu wa la amanata wastal qaumi uryana. Sesungguhnya aku, ka'anni, seolah-olah aku itu ara, aku melihat, man la haya'a lahu, akan orang-orang yang tidak punya rasa malu baginya, wala amanata, dan tidak ada amanah, wastal qaumi, di pertengahan kaum, itu yang uryanan. Atau aku lihat uryanan, akan orang yang telanjang. Uryanan maf'ul ara yang kedua. Kata Abu Bakar, aku melihat orang yang tidak punya rasa malu, orang yang tidak punya amanah di dalam kawanan masyarakat itu seperti orang yang telanjang. Artinya memalukan. Orang yang tidak punya malu memalukan, orang yang tidak punya amanah memalukan. 2. Wal haya'u yang kasimu ila sati aqsamin, dan bermula malu itu terbagi ia kepada 3 pembahagian. Ada 3 macam malu. Yang pertama, haya'uka minallahi ta'ala, malumu dari Allah. Malumu dari Allah, bahasa Indonesianya kita malu kepada Allah. Wa haya'uka minan nas, dan malu dirimu dari manusia. Wa haya'uka min nafsik, dan malunya dirimu dari dirimu. Malu kepada Allah, malu kepada manusia, malu kepada diri sendiri. Kalau kita memiliki 3 rasa malu ini, aman hidup, nggak akan maksiat. Fa amma haya'uka minallahi ta'ala fayakunu bimtisali awamirihi wa jitinabi nawahi.
Maka adapun bermula malunya dirimu dari Allah Ta'ala itu niscaya maka yakunu ada ianya malu bimtisali awamirihi dengan melaksanakan perintah-perintahnya, wajitinabi dan dengan meninggalkan larangan-larangannya. Jadi malu kepada Allah hanya dengan cara melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Bukan terjerumus ke dalam larangan, meninggalkan perintah. Itu namanya tidak punya rasa malu. Qala sallallahu alaihi wasallam, berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Istahyu minallahi azza wa jalla haqqal haya. Malulah kamu hai semua orang. Istahyu fi'il amar, antum istahyu, malulah kamu semua minallah dari Allah azza wa jalla haqqal haya, akan sebenar-benar malu. Hendaklah kita benar-benar malu kepada Allah. Faqila, maka dikatakan orang, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, fakaifa nastahyi minallahi haqqal haya, maka akan bagaimana kita malu dari Allah haqqal haya, akan sebenar-benar rasa malu. Bagaimana cara kita malu kepada Allah? Faqila, qala, berkata ianya Rasulullah, man hafidhar ra'sa wa ma wa'a, bermula siman itu yang menjaga ia ar-ra'sa akan kepala, wa ma wa'a dan mama yang ada dalam kepala ia, wa'a ma wa'a ma yang ada ia dalam kepala, pikiran. Barang siapa yang menjaga kepala dan apa yang ada dalam kepala, yaitu pikirannya. Wal batna wa ma hawa, batna atah kepada ra'sa, dan orang-orang yang menjaga ia akan perut, wa ma hawa dan mama yang ada dalam perut itu, isi perut, menghindari dari yang haram-haram. Wa taraka zinatal hayatid dunya, dan meninggalkan ia akan hiasan dunia, akan hiasan kehidupan dunia. Wa zakaral mauta wal bila, dan mengingat ia akan kematian dan akan kebusukan. Bila itu kehancuran sesudah kematian, busuk. Faqad istahya minallah, maka sungguh telah malu ia dari Allah azza wa jalla haqqal haya, akan sebenar-benar malu. Jadi malu kepada Allah yaitu menjaga kepala bersama segala isi kepala, pikiran kita jangan memikirkan yang jorok-jorok. Wal batna, menjaga perut dan segala isi perut, jangan memasukkan ke dalam yang haram. Wa taraka zinatil hayatid dunya, meninggalkan hiasan dunia yang sebentar ini, mengingat kematian. Nah itu kalau orang yang melakukan itu dianggap sudah benar-benar malu kepada Allah. Artinya mengingat kematian itu kita percaya ada kebangkitan, ada kehidupan, pasti mendorong kita untuk jadi lebih baik. Wa hadzal haya'u samaratu quwwatil imani wal yakin, bermula ini malu yang dijelaskan dalam hadis itu samaratu quwwatil imani wal yakin, itu buah dari kekuatan iman dan keyakinan. Orang yang punya iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah akan menghasilkan malu seperti di atas, malu kepada Allah, akan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Walizalik warada fil hadisi, karena itu datanglah dalam hadis oleh qillatul haya kufrun, bermula kurang malu itu kufur. Karena malu tadi buah dari kuatnya iman dan yakin, berarti kurang malu artinya kufur. Kurang malu dalam arti kita terjerumus dalam maksiat. Al-haya'u nidhamul iman, bermula malu itu nidhamul iman, susunan-susunan iman. Artinya iman tersusun dari bahagian-bahagian, antara lain yaitu malu. Fa idzan halla nidhamu syai' tabaddada ma fihi wa tafarraqa. Apabila terlepaslah oleh susunan sesuatu, tabaddada, maka kacaulah ma yang ada dalamnya, wa tafarraqa, dan cerai berai. Kalau malu tadi merupakan nidhamul iman atau pengikat iman, susunan iman. Apabila terlepas ianya malu, apabila terlepaslah oleh susunan sesuatu, nidam sesuatu, maka berantakan ia. Tabaddada ma fima, berantakanlah ma, kacaulah ma yang ada dalamnya, dan cerai berai. Berarti kalau malu hilang, lepas, iman berantakan, segalanya jadi kacau balau. Wa amma haya'uka minan nasi fa bi anta ghudda basaraka ammala yahillu laka minhum. Adapun bermula malumu dari manusia itu niscaya maka bi anta ghudda, dengan bahwa engkau pejamkan basaraka, akan matamu, ammala yahillu, dari mama yang tidak halal ia bagimu, minhum, dari mereka manusia. Malu kita kepada manusia berarti menahan pandangan, tidak tertarik, tidak melihat hal-hal yang tidak halal untuk dilihat.
Wa fil hadis, dalam satu hadis, la'anallahu an-nadhira wal manduralah. Mengutuk oleh Allah akan orang yang melihat dan akan orang yang dilihat baginya. Maksudnya melihat yang haram ini. Orang yang melihat yang haram, orang yang memperlihatkan yang haram dilihat, ini terkutuk. Wasu'ilah hakimun anil fasik, ditanyakan akan seorang hakim tentang si fasik. Ada seorang bijaksana ditanyakan tentang orang fasik itu yang bagaimana sih? Faqala, maka menjawab ianya si hakim, alladzi la yaghuddu basarahu an abwabin nasi wa auratihim. Orang fasik itulah si alladzi la yaghuddu, yang tidak menjaga ia basarahu akan matanya, akan pandangannya, an abwabin nas, dari pintu-pintu manusia, wa auratihim, dan dari aurat-aurat mereka. Orang fasik yaitu orang-orang yang terlalu boros pandangannya, melihat kepada isi-isi rumah orang, terlalu kepo dan melihat aurat-aurat orang lain. Wa anta khallaqa ma'hum bil akhlaqil hasanah. Nah, ini cara lagi ataf kepada bi'an di atas. Nah, malu kepada manusia dengan cara anta takhallaqa, bahwa engkau berakhlak ma'hum, bersama mereka manusia, bil akhlaqil hasanah, dengan akhlak-akhlak yang baik. Wala tu'zihim bil akhlaqis sayyi'ah, dan engkau tidak menyakiti akan mereka dengan akhlak-akhlak yang buruk. Wala ta'mala amamahum syai'an minal ma'asi awil adatil qabihah, dan bahwa tidaklah engkau perbuat, ta'mala. Wa alla ta'mala asalnya, dan bahwa tidaklah engkau perbuat, engkau amalkan, amamahum, di depan mereka, syai'an minal ma'asi, akan sesuatu dari kemaksiatan, awil adatil qabihah, atau adat-adat kebiasaan yang buruk. Arti malu terhadap orang lain yaitu kita tidak melakukan keburukan di depan orang, tidak pula melakukan kebiasaan-kebiasaan buruk. Ini bukan berarti kita boleh maksiat ketika orang lain nggak melihat, bukan. Ini maksudnya dalam kita beradaptasi dengan orang, jangan pamer kemaksiatan. Udah pamer kemaksiatan, dosanya dua, udah dosa maksiat, dosa pamer. Wala tatakallama indahum bikalamin ghairi laik, dan bahwa tidaklah engkau berbicara indahum, di depan mereka, bikalamin, dengan ucapan ghairi laik, ucapan yang tidak layak. Fadlan anil kalamil bazi, lebih-lebih lagi anil kalamil bazi, dari kalam-kalam yang jorok. Jadi kalam yang tidak layak, omongan yang tidak layak kita hindari, jangan bicara depan orang, apalagi pembicaraan yang jorok. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, al haya'u minal iman, bermula malu itu sebahagian dari iman, wal imanu fil jannah, dan bermula iman itu dalam sorga, wal badza'u minal jafa, dan bermula baza, jorok lisan, itu minal jafa, bahagian dari menyepelekan, wal jafa'u finnar, dan bermula jafa itu dalam neraka. Wa anta dhahara amamahum bimadharin jamil fi umurika kulliha, dan bahwa engkau tampil, anta dhahara, dan bahwa engkau zahir, engkau tampil di hadapan mereka, bimadharin jamilin, dengan tampilan yang indah, fi umurika kulliha, dalam perkaramu seluruhnya. Apapun yang kita lakukan, usahakan lakukan yang terbaik. Wa tuhafidha ala sum'atikal hasanah, dan bahwa engkau menjaga ala sum'atika, di atas pendengaranmu yang baik. Maksud kita jaga di atas pendengaran kita ucapkan yang baik-baik, lakukan yang baik-baik, supaya orang tidak ngomongin kita tentang keburukan. Itu namanya menjaga kuping kita, supaya tidak mendengar hal-hal yang buruk dari orang lain, berupa celaan dan segala macam akibat ulah kita sendiri. Kaila yungkala angka amrun qabih, supaya bahwa tidak dinakalkan orang, tidak dipindahkan orang dari dirimu, amrun qabih, akan perkara yang buruk. Artinya dinakalkan, tidak disebarkan dari dirimu akan perkara yang buruk. Jadi kalau kita melakukan segala kebaikan, tidak ada celah orang untuk menceritakan ke orang lain keburukan-keburukan kita, karena kita nggak ada keburukannya. Wa fil hadis, dalam hadis, min taqwallah ittiqaun nas, sebahagian dari takwa kepada Allah itu ittiqaun nas, takut kepada manusia. Bahagian dari takut kepada Allah, takut kepada manusia dalam arti kita takut berbuat buruk di depan orang, yang akibatnya ya kita berdosa, yang pertama. Yang kedua, orang menyebarkan keburukan kita, tambah kacau balau. Wa hadzal haya'u yaj'aluka za muru'atin wa sidqin wa syaja'ah,
bermula ini rasa malu, haya badal kepada hadza. Jadi isim ma'rifah berada sudah isim isyarah itu badal, wa hadza dan bermula ini yang mana? Ini malu. Itu yaj'aluka menjadikan ia akan engkau za muru'atin, akan sebagai orang yang mempunyai muru'ah, harga diri, wasidqin menjadikan ia akan engkau akan orang yang mempunyai kejujuran, wasyaja'ah dan keberanian. Dengan kita memiliki rasa malu, kita punya harga diri, berani jujur, berani apapun kita berani karena jejak digital kita baik. Wa karamen yang mempunyai kemuliaan, wa hilmen yang mempunyai kasih sayang, wa amanatin dan mempunyai amanah. Fatakunu syarifan nafsi, maka jadilah engkau itu syarifan nafsi, orang yang mulia jiwanya. Jadilah kita orang mulia dengan sebab memiliki rasa malu. Fatakunu syarifan nafsi, maka jadilah engkau itu syarifan nafsi, yang mulia jiwa, hasanah sum'ah, yang bagus pendengaran. Bagus pendengaran bukan bagus kuping, maksudnya bagus pendengaran. Segala yang diobrolin oleh orang lain tentang kita ya baik, itu hasanah sum'ah, baik pendengaran. Wa yamna'uka 'anid dana'ati wal jubni wal bukhli wal kadhibi wal khiyanati was safaha, dan wa yamna'uka menghalangi ianya malu akan engkau, 'anid dana'ah dari kehinaan, wal jubni dari ketakutan, wal bukhli dari kegigiran, wal kadhibi dari kebohongan, wal khiyanati dari pengkhianaan, was safahati dari safahah. Safahah itu kita artikan kehinaan juga. Li'annaka tastahi ayyarakan nasu muttasifan bihadhi sifatir radi'ah. Kenapa malu bisa menghindarkan kita dari sifat-sifat buruk tersebut? Li'annaka karena bosoknya engkau, tastahi engkau malu, ayyarakan nas bahwa melihat akan dirimu oleh manusia, muttasifan hal keadaan dirimu yang bersifat dengan hadhi sifat, dengan ini sifat-sifat yang jelek. Karena kita punya rasa malu, kita nggak suka orang lain melihat kita memiliki sifat buruk. Akhirnya kita pun meninggalkan sifat buruk. Hatta qala al-Imam Syafi'i radhiyallahu an, hingga telah berkatalah oleh Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa kata Imam Syafi'i? Wallahi demi Allah, law alimtu anna syurbal ma'il baridi yusallimu muru'ati ma syaribtuhu tula hayati. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, law alimtu, andaikan aku tahu, anna syurbal ma, bahwa sungguh minum air yang dingin, yusallimu itu bisa melobangi ia, bisa mencacat ia, muruati akan harga diriku, ma syaribtuhu niscaya aku tidak akan meminum akannya tula hayati sepanjang hidupku. Ini Imam Syafi'i luar biasa, kata beliau. Andaikan misal saja kalau minum air dingin bisa menyebabkan hilang harga diri, aku pasti tidak akan minum sepanjang hidupku. Padahal air dingin itu segar banget. Tapi walaupun segar, karena bisa mencacati harga diri kita misalnya, beliau tidak akan memakannya. Ini menunjukkan setiap hal yang kelihatan enak sekalipun, yang kira-kira bila kita lakukan membuat harga diri kita cacat, maka tinggalkanlah. Wa min hayaika minan nasi an tu'tiya kulladzi fadlin fadlah. Dan sebahagian dari malumu dari manusia itu an tu'tiya, bahwa engkau berikan kulladzi fadlin akan setiap orang yang mempunyai keutamaan, fadlahu akan keutamaannya. Artinya sebahagian dari rasa malu kita memberikan setiap orang haknya. Orang yang mulia kita muliakan. Pokoknya kita tempatkan setiap orang pada tempatnya. Kita berikan penghargaan yang sewajarnya. Wa tuqaddiru ashabal huquqi haqqa qadrihim, dan engkau kadarkan, engkau muliakan ashabal huquq akan pemilik segala hak-hak, haqqa qadrihi akan hak kemuliaannya. Tuqaddiru maksudnya engkau beri nilai, ashabal huquq akan pemilik hak-hak, akan hak dari nilai mereka. Artinya kita berikan nilai setiap orang sesuai dengan porsinya. Ulama kita hormati sebagai ulama. Orang biasa kita hormati sebagai orang biasa. Tidak ada pengkhianaan, tidak ada pelecehan di sana. Semuanya pada tempatnya. Misla waladika. Aku maksud, nah ini misla maf'ul kita takdirkan boleh ani, aku maksud akan misla walidaika, akan seperti dua ibu bapamu, wa asatizatika dan ustad-ustadmu, wa manhum akbaru minka sinnan o maqaman, dan orang-orang hum yang mereka orang itu akbaru minka lebih besar dari dirimu, sinnan nisbah umurnya, o maqaman atau posisi. Artinya seperti orang tua kita harus kita muliakan, ustad kita, orang-orang yang lebih tua dari kita atau posisinya lebih tinggi, kita muliakan sekadarnya.
wa tatawadhu'a lahum, dan engkau bertawadhu. Wa anta tawadhu'a, kata wa anta tawadhu'a, dan bahwa engkau bertawadhu bagi mereka. Bukan menghina diri tapi tawadhu. Wa minal ma'suri, dan sebahagian dari yang ma'sur. Ma'sur ini mungkin ucapan para sahabat. Tawadhu'u liman ta'allamuna minhu. Tawadhu'u, bertawadhu'lah kamu liman ta'allamu. Liman ta'allamu maksudnya liman tata'allamu, bagi orang yang engkau belajar darinya. Tawadhu'lah kamu bagi gurumu, maksudnya bagi orang yang engkau belajar darinya. Wa minhu, sebahagian darinya yang warid. Wa minhu wa minal ma'sur maksudnya. Dan sebahagian darinya yang ma'sur, yang menjelaskan tentang menghormati orang lain atau tentang malu. Allahumma la yudrikni zamanun la yuttaba'u fihil alim. Allahumma ya Allah, la yudrikni, tidak mendapati akan aku oleh satu zaman, la yuttaba'u fihil alim, yang tidak diikuti padanya zaman akan orang alim, wala yustahya fihi minal halim, dan tidak dimalukan orang padanya zaman daripada orang yang bijak. La yudrikni zamanun, ya Allah jangan sampai mendapati aku oleh satu zaman. Artinya Nabi berlindung, atau bukan Nabi, mungkin kata siapa ini, ya Allah katanya, jangan sampai aku ditemui oleh satu zaman. Jangan sampai aku berada dalam satu zaman yang pada zaman itu orang alim tidak lagi diikuti, orang tidak lagi malu kepada orang-orang bijak, anak kecil tidak malu kepada orang tua, maksiat sembarangan. Orang dulu kita ngerokok aja depan orang tua, kita malu walaupun bukan orang tua kita sendiri, karena kita menghormati. Karena setiap orang tua dulu itu dibolehkan menjewer anak siapapun yang bandel, bukan kayak sekarang. Wa minhu innama ya'riful fadla li ahlil fadli ahlul fadli. Sebahagian dari yang maksur yang sering kita dengar juga, innama, hanya saja, ya'riful fadla, hanya saja mengenal akan keutamaan. Hanya saja mengenal akan keutamaan li ahlil fadli, bagi orang-orang yang utama, ahlul fadli oleh orang-orang yang mempunyai keutamaan. Artinya hanya orang-orang yang mempunyai keutamaan yang mengetahui perlunya mengutamakan orang-orang yang utama. Orang-orang yang mulia yang tahu nilai kemuliaan. Hanya orang-orang jujur yang tahu nilai kejujuran. Begitu maksudnya.